Baik, perkenalkan nama saya Petrus Celestinus Beniur Laleng dengan NIM 18030300049 dari kelas A semester 6 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Seperti yang akan dianalisis dalam buku ini, kota-kota telah menyempurnakan praktik untuk menangani isu-isu internasional seperti perubahan iklim, urbanisasi, mobilitas, migrasi, ekstremisme, kekerasan, dan baru-baru ini adalah pandemi COVID-19 dengan membangun kemitraan horizontal dengan rekan mereka di seluruh dunia dan mendorong mereka melalui kemitraan vertikal dengan penduduk dan pemangku kepentingan lokal. Berkat pendekatan seperti itu, diplomasi kota telah berkembang menjadi praktik multilateral dan partisipatif yang bertujuan untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Namun demikian, persepsi ini seringkali berbatasan dengan romansa aksi internasional kota-kota yang paling terlihat dalam kaitannya dengan tantangan ekologis, menyembunyikan ampler, dan praktik yang berjenis lainnya. Faktanya, diplomasi kota mencakup serangkaian interaksi bilateral dan multilateral yang dipimpin oleh pemerintahan kota dengan aktor asing, terutama kota lain, jaringan kota, dan organisasi internasional untuk memajukan agenda internasional yang diilhami oleh nilai-nilai dan kepentingan lokal. Dengan demikian, diplomasi kota merupakan praktik dan topik penelitian di persimpangan urusan lokal dan internasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sebagian besar publikasi yang tersedia tentang diplomasi kota berfokus pada perencanaan dan manajemen kota, terutama laporan perspektif oleh kota, jaringan kota, dan organisasi internasional, atau pada dampaknya terhadap hubungan internasional dan politik dunia. Misalnya analisis ilmiah seringkali menampilkan perspektif komparatif deskriptif. Pemerintahan kota adalah badan subnasional yang bertanggung jawab atas tata kelola wilayah perkotaan. Organisasi internal mereka sangat bervariasi di seluruh dunia, tetapi biasanya memiliki cabang eksekutif yang dikepalai oleh wali kota, majelis politik, dan staf tetap. Akibat dari tren desentralisasi global, sebagian besar wali kota dan dewan kota dipilih oleh penduduk dan tidak lagi ditunjuk oleh pemerintah. Sebagian besar pemerintah kota di seluruh dunia bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang serupa kepada komunitas lokalnya, seperti perumahan umum, penerangan, pengelolaan limbah, transportasi umum, pengelolaan ruang publik, dan taman. Namun demikian, wilayah tersebut bukanlah pelaku hubungan internasional, kecuali diatur oleh pemerintahan tingkat kedua, misalnya kabupaten, provinsi, atau kota metropolis yang mampu bertindak secara internasional. Istilah metropolis yang digunakan di seluruh dunia dengan arti yang berbeda. Dalam buku ini dimaksudkan sebagai pemerintah daerah yang batas administratifnya terdiri dari pusat kota dan serangkaian kota kecil di sekitarnya, sesuai dengan penggunaan istilah tersebut di negara-negara seperti Prancis dan Italia. Dalam definisi metropolis seperti itu, pemerintah kota konstituen mempertahankan sebagian dari kompetensi mereka, di antaranya urusan internasional sering dimasukkan di dalamnya. Koeksistensis kemampuan internasional antara pemerintah metropolitan dan pemerintah kota sebenarnya dapat menimbulkan kebingungan dan ketidaksesuaian dalam hal tindakan internasional. Bersamaan dengan definisi kota berdasarkan administrasi atau ukuran, salah satu yang bersifat kualitatif sering digunakan dalam kaitannya dengan diplomasi kota. Istilah ini umumnya digunakan untuk
merujuk pada kota yang memainkan peran fundamental dalam perekonomian global. Diciptakan oleh sosiolog Belanda Amerika Saskia Sassen, kota-kota global memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama sebagai titik komando yang sangat terkonsentrasi dalam organisasi ekonomi dunia. Yang kedua sebagai lokasi utama untuk keuangan dan untuk perusahaan jasa yang telah menghentikan manufaktur sebagai sektor ekonomi utama. Yang ketiga sebagai tempat produksi inovasi di industri-industri unggulan tersebut. Dan yang keempat adalah sebagai pasar untuk produksi dan inovasi ekonomi. Berbeda dengan metropolis, megalopolis bersifat polisentris karena mencakup beberapa kota besar. Meskipun istilah ini memiliki relevansi ekonomi yang tak terbantahkan, istilah ini umumnya tidak disertai dengan administrasi formal terpusat, bahkan jika kerjasama dan koordinasi ekonomi antara kota-kota intinya sering terjadi.